Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Aflah dengan NIM 1905 1241054 akan menjelaskan singkat tentang routing statik. Sebelum mengetahui teori singkat tentang routing statik, sebaiknya mengetahui pengertian singkat dari routing terlebih dahulu. Routing sendiri merupakan proses untuk menentukan jalur yang akan dilalui oleh sebuah paket. Kemudian routing statik sendiri merupakan suatu jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengonfigurasi jaringan tersebut secara manual. Untuk ciri-ciri dari routing statik sendiri ada dua, yaitu yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Setelah mengetahui ciri-ciri dari routing statik sendiri, jenis routing ini cocok untuk jaringan yang kecil ataupun sedang, karena pengisian tabel routing dilakukan secara manual. Setelah mengetahui teori singkat tentang routing statik beserta ciri-cirinya, maka sekarang bisa melakukan percobaan atau simulasi dengan software Cisco Packet Tracer. Untuk simulasinya sendiri, saya telah menyiapkan pola jaringan seperti berikut. PC 0, PC 1, PC 2, kemudian server 0 dan server 1. Adapun PC 0 dan PC 1 terhubung ke router yang pertama, kemudian PC 2 terhubung ke router kedua, dan yang terakhir server 0 dan server 1 terhubung ke router ketiga. Untuk konfigurasi IP dari masing-masing perangkat sudah saya konfigurasikan sebagai berikut. Adapun PC 0 seperti ini. Ini IP konfigurasi untuk PC 0. IP konfigurasi untuk PC 1. IP konfigurasi dari PC 2. IP konfigurasi dari server 0. IP konfigurasi dari server 1 atau server yang kedua. Adapun konfigurasi dari router sendiri agar bisa terhubung satu sama lain. Misalnya contoh ini router 0 terhubung ke PC 0 itu melalui fast Ethernet 0/0. Adapun juga router 0 terhubung ke PC 1 melalui fast Ethernet 1/0. Kemudian router 1 terhubung ke router kedua melalui serial 2/0. Kemudian yang terakhir router 0 terhubung ke router 2 melalui serial 3/0. Untuk konfigurasinya bisa dilihat. Fast Ethernet 0/0 ini untuk menghubungkan ke PC 0 seperti ini. Fast Ethernet 1/0 untuk menghubungkan ke PC 1 seperti ini. Kemudian serial 2/0 agar bisa terhubung ke router 1 atau router kedua. Konfigurasinya seperti ini. Kemudian serial 3/0 untuk menghubungkan ke router 2. Konfigurasinya seperti ini.
Begitupun juga dengan router-router yang lainnya sudah dikonfigurasikan agar bisa terhubung satu sama lain. Sekarang tinggal menginput bagian statik dari setiap router. Adapun tabel isiannya bisa dilihat pada pojok kanan. Oh, ini maaf ada kesalahan. Pengisian bagian statik untuk router pertama sudah selesai. Sekarang ganti ke router kedua. Untuk router kedua, pengisian statik sudah selesai. Sekarang terakhir router ketiga. Untuk router yang ketiga, pengisian pada tabel statik telah selesai. Setelah mengonfigurasikan seluruh IP, maksud saya setiap IP pada setiap perangkat, kemudian menginput tabel statik pada setiap router, maka bisa dites apakah bisa terhubung satu sama lain. Pengetesan apakah setiap perangkat bisa terhubung antar router
bisa melakukan metode seperti berikut. Tahapan pertama dengan cara mengeklik perangkat pengirim. Di sini saya contoh menggunakan PC0, kemudian masuk ke desktop. Setelah masuk ke bagian desktop, masuk ke bagian command prompt. Setelah masuk ke bagian command prompt, tulis perintah tracer D. Kemudian IP address perangkat tujuan. Di sini saya contoh tujuan saya ke PC2. Kemudian jika hasilnya trace complete, maka antar router tersebut bisa terhubung satu sama lain. Kemudian saya mencoba lagi ke server 1. Tracer D, kemudian IP perangkat tujuan. Trace complete yang berarti antar router dari router 0 ke router 1 maupun ke router 2 sudah terhubung. Kemudian saya mencoba dari ke router 1 ke router 0 dan ke router 2. Trace complete terhubung router 1 ke router 0. Trace complete juga yang artinya router 1 ke router 2 bisa terhubung. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan uji coba dari server. Trace complete router 2 ke router 0 sudah terhubung. Kemudian dari server 0 ke PC2. Trace complete juga yang berarti router 2 ke router 1 sudah terhubung. Demikian penjelasan dari saya tentang routing statik secara singkat. Apabila ada poin-poin atau penjelasan yang kurang sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.